Di suatu negeri yang damai setelah kematian Raja Iblis, tiba-tiba saja terjadi gempa yang menggetarkan kota Labirin Naga tempat cerita ini dimulai. Ini adalah kisah dari orang pertama yang bernama Sojiro si Pedang Dedalu. Namun sebelum kisahnya akan diceritakan kepada kita semua, terlebih dahulu kita pun akan melihat kehidupan dari seorang gadis bernama Yuno yang dijuluki sebagai si Cakar Jauh. Kisah ini diawali dengan kenangan seorang teman sekolah Yuno yang bernama Lusel. Pada negeri ini, sirkata adalah istilah umum untuk teknik yang distorsi fenomena alam. Sirkata hanya bisa digunakan di dunia ini saja, dan cara kerjanya berbeda dengan dunia para pengunjung yang jauh di luar sana. Tidak berselang lama setelah jam pelajaran sihir selesai, Lusel pun datang menghampiri Yuno untuk minta diajari sihir kekuatan padanya, karena Yuno dikenal sebagai murid yang mahir dalam sihir kekuatan dibandingkan sihir lainnya. Sementara di tempat berbeda, kita pun dapat melihat ada sekelompok orang yang sedang bertarung melawan sebuah golem mesin dan berhasil mengalahkannya dengan bekerja sama. Mereka menduga golem ini muncul dari dalam labirin besar karena sedang mengejar bandit. Namun tiba-tiba golem itu hidup lagi untuk menyerang mereka. Scene kembali berganti ke tempat Yuno dan Lusel, yang mana setelah Yuno mengajarkan sebuah mantra sihir kepada Lusel, tidak butuh waktu lama Lusel pun langsung bisa menerbangkan sebuah batu dengan sihir tersebut. Lusel kemudian menceritakan kepada Yuno tentang kerajaan pusat yang menumbangkan Sepit dari kerajaan barat sebagai ratu, lalu menciptakan sebuah energi yang disebut Aureatia. Rumor mengatakan labirin besar yang ada di kota mereka saat ini penuh rahasia dan relik yang tidak akan tuntas digali, bahkan sampai mereka dewasa. Mengingat Raja Iblis sudah mati dan zaman ketakutan telah berakhir, Yuno pun merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti, hingga sekarang mereka bisa bermimpi tentang masa depan yang penuh kejayaan. Namun tiba-tiba, ya, lagi-lagi terjadi gempa yang cukup kuat hingga menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana. Yuno dan Lusel terkejut saat melihat keadaan di sekitar mereka yang sudah hancur berkeping-keping. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah, ternyata gempa ini bukanlah karena bencana alam, melainkan karena kebangkitan dari golem mesin raksasa yang ternyata adalah labirin besar yang ada di kota mereka selama ini. Salah satu golem mesin kemudian menangkap Lusel dan langsung menyiksanya tepat di hadapan Yuno. Namun bukannya segera melawan golem itu untuk menyelamatkan temannya tersebut, Yuno yang ketakutan malah kabur dari sana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kini seluruh kota sudah hancur dan tidak menyisakan seorang manusia pun selain Yuno. Yuno berpikir harusnya dia juga ikut mati bersama mereka, karena meskipun Raja Iblis sudah mati, ternyata ketakutan yang melanda negeri ini belumlah berakhir. Sesaat kemudian muncullah satu golem yang berhasil menemukan lokasi Yuno. Yuno yang panik segera merapalkan mantra sihir untuk menyerang golem itu dengan beberapa anak panah. Namun meskipun golem itu berhasil dikalahkan oleh Yuno dengan sekali serang saja, tiba-tiba saja muncul lagi golem lain dalam jumlah yang lebih banyak untuk menyerang Yuno. Sampai di sini Yuno masih berusaha melawan para golem itu dengan menggunakan sihirnya. Tapi naas ternyata sihirnya itu tidak berdampak sama sekali terhadap mereka. Hingga sampailah ketika Yuno sudah mulai putus asa dan pasrah minta dibunuh oleh para golem itu. Tiba-tiba, ya, ternyata semua golem itu malah sudah terpotong-potong dengan sekali tebasan saja oleh seorang pendekar pedang yang tidak dikenal. Pendekar pedang ini kemudian bertanya kepada Yuno apakah dia suka mati. Hingga setelah Yuno menjawab tidak, lantas si pendekar pedang itu kembali berkata kepada Yuno, semuanya akan jadi menyenangkan bagi manusia. Karena begitu semuanya pergi dan mati, maka kau akan bebas memilih mau kemana dan apa yang ingin kau lakukan. Yuno yang saat itu masih tidak percaya kalau golem tersebut bisa dikalahkan hanya dengan memakai pedang karatan. Sontak dia pun langsung bisa menduga, jangan-jangan si pendekar pedang ini adalah seorang pengunjung. Di sini terlihat ada banyak golem yang sudah dikalahkan oleh pendekar pedang itu. Tidak peduli seberapapun jumlahnya dan seberapa keras mereka, bagi pendekar pedang ini mereka bukanlah tandingan pedangnya. Yuno yang masih belum tahu siapa pria itu sebenarnya, lantas dia pun langsung menyuruh pria itu untuk lari dari sini. Karena tidak peduli seberapa kuat pun dirinya, faktanya tempat ini sudah dihancurkan oleh golem mesin raksasa yang tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan sebilah pedang. Namun tanpa mempedulikan ocehan dari Yuno tersebut, tiba-tiba saja pria itu kembali mengayunkan pedangnya untuk menyerang golem yang muncul di belakang Yuno. Hingga Yuno pun sekali lagi diselamatkan oleh pria itu. Pria itu kemudian meminta makanan kepada Yuno dan sebagai gantinya dia akan membunuh golem raksasa itu untuk Yuno. Dan ternyata, nama pria ini adalah Sojiro Yagyu yang berasal dari Yagyu Shinkageryu, di mana dia adalah orang pertama yang dikisahkan dalam cerita ini. Dia adalah Yagyu terakhir di bumi yang berkunjung dari dunia yang jauh, yang disebut dengan Jepang. Dan sekarang, pendekar pedang itu muncul dengan pertanda paling kelam.
Sojiro kemudian bertanya kepada Yuno bagaimana cara menggunakan sihir kata yang dia pakai tadi. Namun berhubung Yuno tahu kalau seorang pengunjung tidak bisa menggunakan kekuatan sihir karena mereka dibangun hanya dengan berdasarkan hukum fisika dan hanya bisa bicara bahasa suara, maka Yuno pun sangat yakin kalau Sojiro tidak mungkin bisa memahami kekuatan sihir. Lagi pula alasan kenapa mereka bisa berkomunikasi sekarang tidak lain adalah karena Yuno memakai sihir kata. Yuno menjelaskan mereka menggunakan sihir kata untuk meminta udara atau benda melakukan sesuatu seperti bergerak atau terbakar. Tapi karena Sojiro ini tidak mengerti dengan hal itu, pada akhirnya Sojiro pun tetap memilih untuk memakai pedangnya saja karena pedang itu jauh lebih baik baginya. Yuno yang khawatir kemudian mencoba menghentikan Sojiro agar jangan melawan golem raksasa itu. Terlebih lagi mengingat semua orang sudah mati dan Sojiro juga bisa mati, maka lebih baik Sojiro lari saja daripada ingin membunuhnya. Meski begitu, Sojiro tetap akan melakukannya karena ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi jika dia bisa melawan golem sebesar itu. Tentunya Sojiro sangat yakin bahwa ini akan jadi pertarungan yang seru sekali. Tanpa banyak bacot lagi, Sojiro pun langsung maju ke medan perang untuk menebas para golem yang ada di hadapannya. Hingga setelah Sojiro melesat dengan kecepatan tinggi untuk menuju ke tempat musuh utamanya. Di sini Sojiro pun langsung saja berlari lewat tangan golem itu untuk melancarkan serangannya. Ya siapa sangka, meskipun tembakan itu cukup besar hingga bisa menghanguskan suatu kota, ternyata Sojiro ini masih bisa menghindari tembakan itu. Bahkan dia juga berhasil memotong kepala golem tersebut. Diceritakan pada tahun ke-8 era Eiroku, meski ini hanyalah anekdot yang belum pasti, seorang pendiri Yagyu Shinkage Ryu bernama Munyayoshi Yagyu disebut telah mengalahkan murid seorang ahli pedang dengan teknik Mutodori. Dia menghindari serangan lawan, lalu mencuri senjatanya dan menggunakan momentum lawannya untuk mengalahkan mereka. Dan sekarang, tepat setelah Sojiro bisa melihat segel jiwa pada golem tersebut, dengan cepat Sojiro pun langsung melesat untuk memotong tangan kiri golem itu, yang kemudian dia lanjutkan dengan memakai potongan tangan golem itu sendiri untuk menghancurkan satu tangan lainnya. Yuno yang terkejut melihat Sojiro benar-benar bisa mengalahkan golem raksasa itu. Sontak dia pun malah jadi menduga jangan-jangan Sojiro yang sudah menyebabkan kebangkitan golem raksasa itu hari ini. Yuno tidak tahu apakah golem itu otomatis bereaksi karena kekuatan Sojiro, atau jangan-jangan Sojiro memang sengaja membangkitkannya karena ingin bertarung dengannya. Sojiro kemudian kembali ke sisi Yuno sembari mengatakan ini lebih seru dibandingkan membelah M1 yang biasa kita kenal dengan Ten. Lalu ketika Yuno bertanya kenapa dan bagaimana cara Sojiro mengalahkan golem tadi, lantas Sojiro pun langsung menjelaskan kepada Yuno kalau membayangkan jadi penciptanya, maka tidak sulit untuk menemukan segel jiwanya. Bukan di kaki yang terlalu dekat ke tanah, pinggulnya juga terlalu banyak beban, dadanya sendiri adalah senjata pelontar api. Jika dia menyerang dengan lengan kiri lebih dulu, maka sudah jelas yang tersisa tinggal lengan kanan yang jadi tempat segel jiwanya berada. Setelah itu Yuno pun memberikan makanan kepada Sojiro sebagai imbalan karena sudah mengalahkan golem tadi. Namun saat Yuno melihat Sojiro yang memakan makanan itu dengan lahap, seketika Yuno pun baru sadar kalau dia sangat benci dengan orang kuat. Baginya orang-orang kuatlah yang membuat hidupnya jadi tidak berarti, sedangkan orang lemah seperti dirinya tidak punya hak untuk menyangkalnya. Jadi itulah kenapa Yuno harus menyokong dirinya dengan sesuatu. Yuno kemudian menyarankan kepada Sojiro untuk pergi ke Auretia, karena itu adalah negara terbesar dan banyak orang kuat yang bisa jadi lawan Sojiro. Ditambah lagi karena Dewan Auretia sedang mengumpulkan pahlawan dari seluruh dunia untuk rencana besar mereka. Akhirnya Sojiro pun jadi begitu semangat untuk datang ke sana. Namun tanpa disadari oleh Sojiro, meskipun dirinya sudah menyelamatkan Yuno dan mengalahkan golem raksasa yang menyerang kota mereka, di dalam benaknya ternyata Yuno ini malah berharap semoga ada yang bisa membunuh Sojiro. Dia yakin di luar sana pasti ada orang kuat yang bisa melakukannya. Di dunia fana ini masih tersisa banyak ancaman dan kebenaran yang belum terungkap. Jadi demi memenuhi ambisinya yang sangat ingin tahu tentang dunia jauh dan siapa Sojiro sebenarnya, pada akhirnya Yuno pun memutuskan bahwa dia akan jadi pemandu Sojiro dalam perjalanannya menuju Auretia. Nah,
Jadi inilah kisah dari orang pertama yang bisa mengalahkan banyak golem mesin hanya dengan pedangnya. Dia adalah orang yang berlatih ilmu pedang tertinggi hingga mengejutkan para legenda ternama menjadi kebenaran semata. Orang yang memahami titik vital semua makhluk hidup dan memiliki naluri pembantai. Orang yang bahkan tidak bisa dikekang dalam kenyataan dunianya sendiri. Dialah sang pendekar pedang terakhir Sojiro si pedang Dedalu. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.